Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang tersenyumlah. Level hidup kamu akan naik tajam ya. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Aries. Aries, tersenyumlah. Level hidup kamu akan segera meningkat tajam ya. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Dan aku lihat di sini, energi-energi orang yang terkoneksi dengan kamu itu ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Taurus, Virgo, Capri. Dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Aries. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Nah, di sini di bottom of the deck aku melihat level hidup kamu itu akan segera meningkat tajam. Kenapa? Ya, karena di sini kami tuh akan benar mendapatkan banyak peluang, kesempatan ya. Dan itu bisa kamu manfaatkan dengan baik. Dan baiknya kamu ya, hebatnya kamu itu berpikir bahwasanya udah saatnya nih aku harus bangkit gitu loh. Jadi ada kesadaran, ada keinginan, dan intuisi kamu juga tajam di sini. Kamu juga bisa mengasah itu semua. Dan itulah salah satu faktor penunjang kamu untuk bisa menaikkan level hidup kamu. Ya, kamu akan mulai bersinar di sini. Jadi misalnya nih, dulunya itu kamu ini ya, dulunya itu mungkin kamu itu adalah orang yang kayak ya tidak terbuka lah kepada semua orang gitu. Jadi orang tidak melihat kamu atau orang mungkin tidak pernah menganggap kamu itu ada gitu loh. Entah itu dalam keluarga, mungkin bahkan ada yang menjauh dari kamu ya. Itu yang membuat kamu merasa kayak kok aku sendiri ya, kok nggak ada orang yang care sama aku ya. Nah, tetapi sebenarnya kamu baru sadar dengan kamu merenung, dengan kamu dijauhi dari orang-orang, di situ kamu coba untuk mencari apa yang ada dalam diri kamu. Dan akhirnya kamu sadar dengan apa yang kamu miliki. Dulu itu mungkin kamu seperti membohongi diri sendiri. Kamu dulu itu merasa kayak nggak percaya diri gitu loh. Seolah kamu itu kayak ya nggak mungkin deh nantinya aku bisa begini atau bisa begitu gitu. Kamu udah pesimis duluan ya. Tapi aku melihat kamu mulai berpikir di sini. Ada King of Swords. Ada pemikiran yang begitu sangat ya kamu akan menjadi seorang kesatria lah kita ya. Ibarat kata itu kamu siap untuk menjadi kesatria. Kesatria di mana dia berpikir untuk maju dan setelah pikiran itu ada take action yang dilakukan. Itu yang membuat dia bersinar. Nah, ini adalah gambaran diri kamu, Aries. Ini nantinya yang akan membuat kamu mulai naik level kamu kepada level yang mungkin lebih tinggi dari saat ini. Kalaupun nanti hari ini ataupun saat ini kamu udah baik levelnya, tapi apa salahnya kita ingin menaikkan lebih lebih tinggi lagi ya, begitu. Ini, aku lihat kamu itu akan benar-benar kayak mulai bersinar. Nah, kita akan coba lihat seperti apa cerita yang tertebar di sini. Kalau dari kartu Four of Swords, ya, ini kebanyakan ini yang muncul ya dari Capricorn, Aquarius ya kalau nggak salah ini muncul. Jadi Four of Swords ini adalah gambaran memang kamu sempat udah menyerah dengan keadaan kamu. Kenapa ya? Ya makanya tadi aku katakan kamu itu kayak udah pesimis duluan. Karena kamu nggak yakin gitu ya. Kamu nggak percaya diri dengan apa yang ada pada diri kamu. Ya Aries. Jadi aku merasakan saat kamu pengen menyerah, saat kamu pengen udah deh, aku udah menyerah aja dengan keadaan. Seakan-akan kamu mau pergi entah kemana gitu loh.
Karena mungkin di situ kamu sudah tidak dihargai, di situ mungkin kamu sudah tidak dianggap. Apalagi, mungkin orang-orang pada membenci kamu, menjauhi kamu ya, tidak suka dengan kamu. Di situ kamu bukan menyalahkan siapapun. Bahkan mungkin kamu bukan, "Kenapa sih dia itu kok nggak suka sama aku, kok benci sama aku, kok aku sering diabaikan?" Nah, di situ kamu mulai mengkoreksi diri kamu, introspeksi diri. Nah, itu adalah namanya kesadaran dalam diri kamu gitu loh. Dan kamu juga menggunakan intuisi kamu. Oh, jangan-jangan ini intuisi aku yang menuntun aku untuk bisa mengetahui apa yang salah pada diri aku, ya. Mungkin kamu merasa, "Aku itu udah baik, aku itu udah perfect, tapi kenapa ya?" Ya mungkin ada juga beberapa dari mereka tidak ingin kamu itu perfect, tidak ingin kamu itu sukses. Karena semakin tinggi kita, angin itu akan semakin, kuat untuk menggoyang kita. Nah, itu yang terjadi pada kamu. Kalau kamu merasa aku itu sudah sukses, aku itu baik loh, Kak. Aku itu ya mapan, aku mandiri orangnya, dan aku tidak pernah nyusahin orang. Tapi kenapa orang-orang pada menjauhi aku, orang-orang pada tidak suka aku gitu loh. Nah, dari sisi itu ada juga ya. Tapi ada juga dari sisi lain. Mungkin kamu yang arogan, mungkin kamu yang begini atau begitu ya. Kamu keangkuhan, kamu itu mengalahkan segalanya ya. Orang juga nggak suka gitu loh. Di situ mungkin udah introspeksi diri, oh ternyata sifat aku begini ya, sifat aku begitu ya. Sehingga akhirnya banyak orang yang tidak suka dengan aku. Nah, inilah keadaan kamu di mana kamu mulai mulai merasakan intuisi kamu yang menuntun kamu untuk bisa mengetahui, "Oh, ini salah aku. Oh, aku nggak bisa begini, aku nggak bisa begitu. Harusnya aku begini loh, Kak." Gitu ya. Dan mungkin di sini aku melihat kamu itu akhirnya, bisa ya kayak menerima masukan-masukan dari orang-orang. Nggak semua juga orang-orang itu kayak tidak menyukai kamu, ada. Salah satu di antara mereka-mereka itu mungkin ada yang benar-benar tulus sama kamu ya. Aku melihat itu. Di sini ada Six of Pentacles. Nah, Six of Pentacles ini adalah gambaran ya, pada akhirnya ini kalau cerita kamu yang benar-benar mapan nih. Kamu suka berbagi orangnya. Ya mungkin dulu ya, saat orang tidak menyukai kamu itu mungkin orang yang mapan nih. Kamu orang yang mandiri, kamu orang sukses. Tapi kamu jarang berbagi. Mungkin itu yang tidak disukai orang-orang ya. Ya dia kaya, tapi dia sombong, dia angkuh. Nah itu juga membuat kamu akhirnya introspeksi diri kamu. Dan saat ini mungkin kamu akan menjadi seorang yang berempati. Di situ nantinya banyak orang-orang yang mulai mendekat ke kamu, mulai kayak sungkan dengan kamu, mulai kayak menghormati kamu di sini. Itulah dia. Orang-orang itu mungkin akan mencari kamu. Kemana pun kamu pergi, dia mungkin akan hormat gitu loh. Ini gambarannya, karena kamu mungkin juga dituakan, mungkin juga bukan tua juga sih ya, kamu juga orang yang masih muda, tapi pengalaman kamu di dunia pekerjaan itu udah tinggi jam terbangnya gitu loh. Sehingga akhirnya banyak orang-orang yang meminta bantuan mungkin dalam materi ataupun dalam bantuan support dan apa gitu ya. Nah ini dia. Jadi ini gambaran kamu. Jadi arti kata level hidup kamu itu akan segera naik saat kamu benar-benar kayak menyadari, oh ini orang memang butuh bantuan aku. Oh ini orang benar-benar kayak butuh aku gitu loh. Jadi disitulah peran kamu untuk membantu mereka sehingga kamu akan mulai dihargai. Ya banyak faktor yang membuat harga diri kita itu naik, banyak faktor yang mungkin akan menaikkan level hidup kita. Ya, yang dulu mungkin kamu tidak dianggap, itu juga salah satu di mana kamu merasa rendah di mata orang-orang. Tapi saat ini kamu akan merasa sangat dihargai. Banyak orang yang sungkan sama kamu karena apa? Karena kebaikan yang kamu lakukan. Ya, Aries. Dan pada akhirnya kamu di sini akan mendapatkan satu kebahagiaan. Bertemu dengan orang yang tepat. Kamu mungkin sudah menikah, kamu punya anak di sini. Di mana mungkin beberapa dari kamu ya, yang dulunya hanya ketemu dengan orang-orang yang salah, ketemunya dengan orang yang hanya memanfaatkan kamu. Tapi pada akhirnya saat kamu berserah kepada Tuhan, saat kamu coba untuk berbuat baik ya, di situ level hidup kamu akan diuji. Ya, itu hidup kamu lagi diuji. Jangan kamu anggap, oh aku kenapa sih kayaknya aku nggak berpotensi menemukan yang terbaik. Nah, tapi pada hakikatnya kamu menemukan gitu loh. Ini apa? Nggak ada yang nggak mungkin oleh Tuhan. Jika kita benar-benar berserah kepadanya. Melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hal yang menurut Tuhan itu ya wajar gitu loh.
maka kamu akan mendapatkan hal yang terbaik juga. Salah satunya adalah pasangan kamu yang benar-benar akan membuat kamu bahagia. Kamu akan punya anak, kamu akan memiliki kebahagiaan yang utuh di sini. Oke, Aries. Dan lanjut, ini the Prince of Cup. Nah, kenapa kamu bisa bahagia? Ternyata seseorang ini sudah cukup lama ya memiliki perasaan yang besar kepada kamu. Dan pada akhirnya ya saat mungkin kamu yang tadinya punya hubungan dengan seseorang terus lalu putus ya, lalu terpisah, maka dia akan perjuangkan kamu. Karena ini yang dikatakan dia tulus sama kamu. Walaupun dia cinta, tapi kamu punya pasangan, dia tidak ingin mengganggu. Nah, namun saat kamu sudah free gitu ya, udah menjadi single gitu ya, dia akan memperjuangkan kamu di sini. Oke, Aries. Ini terbaca dari seseorang yang benar-benar akan perjuangkan kamu. Jadi kamu jangan khawatir, tersenyumlah. Level hidup kamu akan meningkat naik ya. Mungkin apalagi sejak ketemu dengan orang ini gitu lah. Makin naik nih level hidup kamu. Kamu akan terlihat seseorang yang punya kepercayaan diri yang cukup kuat ya, karena ada pasangan di samping kamu ya, yang selalu ada buat kamu. Itu memunculkan kepercayaan diri kita juga ya, pasangan itu. Jadi kita itu merasa kayak, oh aku disayang. Akhirnya aku menemukan yang terbaik di kita. Oke, Aries. Ini ada King of Wands. Selain pemikiran kamu yang benar-benar membuat kamu merasa kayak harus melakukan ya, ini tindakan kamu juga seperti itu. Arti kata balance, tindakan dan pemikiran kamu itu balance. Itu juga faktor yang membuat akhirnya level hidup kamu akan mulai meningkat. Ya, orang-orang mulai menghargai kamu. Kamu akan selalu diminta untuk orang ya, diminta untuk mungkin menjalin hubungan kerjasama atau meminta untuk bantuan gitu ya, bantuan dalam hal materi ataupun yang lainnya ya. Banyak orang seperti itu. Arti kata itu adalah salah satu bentuk penghargaan orang kepada kamu ataupun level hidup kamu itu akan mulai meningkat gitu loh. Tapi tetap dengan kerendahan hati, jangan sampai pernah sombong lagi ya, karena itu juga nantinya akan berefek buruk kepada kehidupan kamu selanjutnya. Oke, Aries, kita akan coba lihat percintaan kamu yang seperti apa di sini yang terbaca ya, Aries. Kita akan coba percintaan kamu seperti apa yang terbaca di sini. Oke, ya. Nah, memang di sini antara kamu dan seseorang ya ada separation. Kamu saling meninggalkan di sini, sudah meninggalkan satu sama lain ya. Terkadang hubungan kamu itu merasa uh, ada kayak keinginan sulit untuk meninggalkan ya. Tapi bertahan sakit gitu. Ada. Tapi pada akhirnya mungkin kamu udah nggak tahan sakit lagi dan kamu berserah kepada Tuhan. Mungkin Tuhan memberikan sebuah sinyal-sinyal kepada kamu atau petunjuk kepada kamu. Ya udah, mungkin ada bisikan-bisikan apa gitu ya. Dan akhirnya kamu mencoba untuk meninggalkan. Kenapa? Karena di sini ada keyakinan, ada trust. Ada keyakinan yang mungkin dari kamu bahwasanya seseorang yang mungkin akan aku akhiri itu bukanlah yang terbaik buat aku. Dan aku yakin Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat aku. Itu. Itu yang memang kamu tanamkan dalam jiwa kamu. Sehingga akhirnya kamu itu selalu menemukan ataupun mendapatkan bantuan-bantuan langsung dari Tuhan semesta alam. Walaupun itu berupa kekuatan yang diberikan kepada kita, pemikiran yang sehat, ya itu adalah anugerah gitu loh. Rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga membuat kita akhirnya bisa kayak mampu dalam menjalankan hidup ini ke depannya. Kita seperti sudah dilengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan kita untuk masa depan. Nah, itulah ya. Di sini juga aku melihat seseorang ini ya mungkin dia akan hadir kembali kepada kamu ya, dimana mungkin seseorang ini sudah pernah terkoneksi dengan kamu sebelumnya. Mungkin seseorang yang sudah kamu tinggalkan ini ya sepresent, ternyata cinta kamu tumbuh masih ada gitu ya, dan pada akhirnya ada takdir yang pertemukan kamu dengan dia. Karena di sini ada make the effort, ada trust, ada keyakinan. Mungkin ya beberapa dari Aries kayak dulu itu aku punya cinta monyet, tapi aku sampai saat ini kok sulit yang ngelupain dia gitu. Tahu-tahu ya dengan keyakinan kamu, aku yakin suatu saat nanti kalau kita berjodoh kita pasti akan bertemu. Dan ternyata di sini bertemu, luar biasa ya Aries, bertemu di sini ya. Dan semua itu uh, ada campur tangan dari semesta, dan mungkin semesta mengirimkan seseorang teman ya untuk bisa menyatukan kamu kembali dengan dia. Karena mungkin kamu dengan dia mungkin sempat lost contact ya. Tapi pada akhirnya ada bantuan dari teman yang membuat semua itu lancar-lancar jaya. Terkadang itu kita nggak tahu ya. Tuhan itu kayak memberikan keajaiban-keajaiban kepada kita.
Terkadang kita aja sih nggak sadar gitu. Nah inilah, jadi kamu di sini akan mulai tersenyum dengan melihat apa yang terjadi di energi kamu di sini. Semoga aja ini terjadi ya. Amin. Di sini ada finance and career. Beberapa dari Aries ya mungkin masih fokus kepada kepada keuangan, kepada finansial ya. Karena itu adalah satu faktor yang membuat kamu dengan keluarga kamu akhirnya bisa naik level hidupnya. Ya mungkin dulu keluarga kamu itu tidak dihargai oleh orang-orang sekeliling ya. Karena apa? Karena kamu mungkin tidak punya uang, kamu tidak pernah ya berbaur dengan tetangga atau siapa ya. Tetapi saat ini, kalau saat kamu sudah sukses, kamu sudah berhasil, disitulah kamu berempati kepada orang-orang di sekeliling kamu. Sampai mungkin ada orang-orang terdahulu yang mengatakan, oh dulunya kamu kecil ya, sekarang udah gede aja gitu ya. Ada seperti itu ya. Padahal dia nggak tahu ya, bagaimana proses kita menuju kedewasaan ini nggak tahu. Banyak hal yang kita lalui sebenarnya. Oke, kita akan coba lihat di sini dari kartu orakel ya, yang lain. Apakah yang terbaca buat Aries? Wow, ini banyak sekali ya. Kita ulang kembali ya, banyak sekali. Kadang nggak akurat jadinya. Oke, ya. Nah, inilah dimana kamu akan mempersiapkan semuanya untuk naik ke level yang berikutnya. Ya, ini dia. Kamu sudah mempersiapkan semuanya. Diri kamu udah semua persiapkan. Arti kata, apa hal-hal yang di masa lalu yang memberatkan kamu, yang memusingkan kepala kamu itu tidak akan kamu fokuskan lagi. Karena sekarang fokus kamu kepada masa depan. Bagaimana caranya aku melewati perjalanan hidup aku di masa depan, itu yang kamu siapkan dari sekarang. Ya. You cannot please everyone, dan kamu di sini benar-benar kayak udah akan menjadi diri sendiri. Kamu tidak akan kayak bertopeng lagi gitu loh. Kayak mungkin minta bantuan siapapun, enggak. Sekarang kamu lebih berdiri sendiri, mengandalkan Tuhan di setiap langkah kamu ya. Di situ nantinya kamu akan selalu dijaga. Oke. Nah, memang di sini kamu mainnya main tunggal aja ya, ada slow down. Kamu seperti ya santai aja deh, yang penting pasti gitu ya. Intinya kamu tidak tergesa-gesa deh orangnya. Kalaupun kamu nantinya akan melakukan ini, kamu tidak langsung memutuskan aku harus melakukan ini, tidak. Bahkan mungkin itu kamu rencanakan dengan masak-masak gitu loh. Planning kamu itu kayak udah mateng banget nantinya. Jadi sehingga apalagi modal gitu ya, kuat. Jadi apapun planning kamu itu akan bisa dibiayai oleh oleh uang yang kamu miliki gitu ya. Oke. Di sini ada your purpose is joy. Nah, aku melihat kamu itu kayak punya tujuan yang begitu membahagiakan. Kamu punya cita-cita. Cita-cita kamu ya pasti ingin bahagia gitu. Ingin bermain-main. Nah, ini yang mungkin akan tercapai karena berapa dari Pisces, Aries ya. Dari kecil itu mungkin kamu udah ditempa menjadi orang yang kuat. Bahkan ya kalau dari kecil itu sih ya mungkin sah-sah saja lah ya. Tapi terkadang mental mental anak itu kan bisa kena. Nah, tapi di sini kamu mungkin di masa-masa umur 25 ke atas, itu kamu kayaknya udah punya tujuan hidup ya. Di situ nantinya kamu akan selalu dibantu untuk mencapainya. Karena mungkin kamu ini tergolong adalah orang yang baik, orang yang mungkin berempati, maka Tuhan akan selalu memberikan hal yang terbaik buat kamu di sini. Aries, oke? Ini ada be gentle with yourself. Nah, kamu akan bisa berdamai dengan diri kamu akan bisa berdamai dengan hati kamu, lingkungan kamu, dan siapapun. Dan di sini kamu benar-benar kayak menanyakan nih, apa yang diri aku butuhkan? Seseorang yang bagaimana yang aku butuhkan di sini? Nah, itu akan menjadi pertanyaan kamu. Ternyata mungkin setelah kamu melihat dengan ini ya, akhirnya mungkin kamu tahu, oh orang seperti ini loh yang aku butuhkan. Karena kalau seseorang yang manipulatif itu apakah kita butuhkan? Ya. Kalau untuk kebahagiaan kan enggak gitu loh. Mungkin dalam hal tertentu. Ya. Nah, inilah aku rasakan dari energi Aries. Semoga apapun yang terbaca bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Apapun itu yang terjadi pada kamu, nikmati prosesnya ya. Hargai prosesnya ya. Semoga nantinya kepada yang lain-lain gitu ya, itu akan ngikut ya. Tadi kata kamu jika kamu sudah menikmati, sudah benar-benar kayak legowo ya, maka hidup kamu akan aman, akan nyaman, akan damai gitu loh. Jadi kamu jangan khawatir dengan kehidupan kamu, tersenyumlah. Di sini kamu nanti akan dibuat tersenyum terus-menerus. Karena dari kesedihan dulunya yang membuat kamu menangis, kamu lupa caranya bersenyum. Dan ternyata di sini kamu ya suka senyum yang mungkin sudah lama tidak senyum seperti ini sih gitu ya. Oke.
Oke, semoga aja Aries. Oke Aries, mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan buat Aries, semoga bermanfaat apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi, dadah.